Feeling. Wow, asik dong. Kita bisa nonton TV di internet. Nonton ya. Orang penting klik www.tvlink.co.id. Awas kalau nggak diklik. Selamat siang pemirsa TV Link. Balik lagi ke acara L2 Show bersama saya Rona Firda Raisya. Di sini kami akan membahas terkait COVID-19 yang pernah menjangkit salah satu warga Indonesia, yaitu Bapak Dr. Budiono. Di sini kami sudah tersambung oleh Bapak Dr. Budiono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana Pak kabarnya Pak? Ya, sehat, alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah ya. Iya, di sini juga saya langsung bersama pemantik Bapak Lele Sudarmanto. Ya, bagaimana Bapak kabarnya? Oke, selamat siang dan hari ini kabarnya baik sekali. Ketemu Pak Budi, Pak Dr. Budi luar biasa. Sudah sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, ya terima kasih Mbak Rona. Tadi saya akan memberikan sedikit bagaimana sampai detik-detik sekarang ini COVID yang ada di Indonesia khususnya ini sudah luar biasa merajalela di mana-mana. Bahkan sampai tanggal sekarang itu lebih dari hampir 300.000, sekitar 300-an ribu kurang sedikit lah kira-kira itu. Untuk itu saya juga perlu tahu bagaimana perkembangan COVID ke daerah-daerah khususnya Pak Dr. Budi ini kan sudah kena COVID kemarin itu. Saya minta kronologinya Bapak itu terdampar COVID-19 itu sampai satu keluarga itu bagaimana Pak? Saya minta ceritanya awalnya mulanya. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Pak, beres. Jadi saya sudah di Jakarta dengan kegiatan saya yang sementara dosen. Jadi saya ngajar selama ini dengan daring gitu ya. Kemudian kantor-kantor sudah dengan rapat dengan PJT dengan dengan HKTI juga daring ya. Sehingga alhamdulillah mengikuti protokol COVID yang menjadi kebijakan pemerintah gitu ya. Tapi suatu saat anak saya itu anak saya kuliah di Jogja dengan waktu 6 bulan sudah tidak tinggal di Jogja di UGM, sehingga kos-kosan itu lama tidak dipakai, tapi kan tetap harus membayar gitu. Sehingga saya putuskan untuk sudah anak saya ke Jogja, saya antar, kemudian nanti kita selesaikan bahwa barang-barang kita pindahkan. Anak saya tetap kuliah di Jakarta dengan daring. Nah, pada saat itu saya juga masih ada kegiatan dari kementerian bahwa terkait dengan pembangunan perumahan komunitas, sehingga saya pastikan saya berangkat di kampung saya ya dengan kepala dinas perumahan dan Pak Bupati di sana. Tapi pada saat itu perjalanan saya dari Pansela, saya tidak mau memastikan lokasi baik Pansela ya, jalur pantai selatan itu dari situ sampai ke Jogja. Di suatu saat di perjalanan kita di semacam tambak udang. Saya minum es kelapa gitu. Satu mobil ada 6 orang ya. Dan dari situ saya langsung ke Jogja. Karena kebetulan saya janjian dengan Bapak Direktur UGM. Itu jam 5 di rumahnya. Beliau adik SMP saya di Kebumen di Ambar. Gitu ya. Jadi teman saya SMP naik sepeda. Nah kita meluncur langsung ke Jogja. Di Jogja saya juga tidak kemana-mana. Saya terus di hotel 2 malam. Karena saya agak capek. Gitu. Jadi hanya anak-anak saja. Setelah itu hanya 2 malam kita langsung kembali ke Jakarta.
Nah, sampai di Jakarta waktu 1 minggu itu kita memang ada jadi begini. Jadi ada rasa di mulut yang tidak enak, kemudian tidak ada rasa makan, gitu ya. Nah itu ya kita anggap kita nggak ada apa-apa lah dengan COVID. Tapi itu dari hari ke hari terus meningkat, gitu. Sehingga apa? Sehingga saya putuskan swab. Saya putuskan swab. 5 orang, saya dengan istri saya, kemudian anak saya 2, dan ini mewakili 3 kriteria COVID ini mewakili, dan 1 orang gabungan keluarga saya yang punya tambak, gitu ya. Jadi di warung itu saya minum es kelapa dan makan udang kita masak, gitu. Karena kita bisa lihat saudara saya yang sukses punya tambak di Pansela, gitu. Nah, dari Jakarta saya putuskan swab, ternyata saya positif dengan punya saya. Nah, disitulah kita luar biasa. Saya yang periksa duluan swab di puskesmas sulit memutuskan, kan semua rumah sakit penuh, swasta maupun pemerintah. Tapi alhamdulillah karena saya masih di Kementerian PUPR dan di Dijen Perumahan, ya sebagai tenaga dan lain karena udah pensiun, saya langsung, nggak mungkin saya dengan istri saya pisah, Pak Renas. Sehingga saya dengan keputusan saya, Allah ngasih jalan ke pemikiran saya bahwa kita hubungin teman di kementerian, ada Pak Sesdijen, ada adik-adik saya Dirjen, sehingga saya minta untuk ke Wisma Atlet yang sekarang sudah 7 tower diperuntukkan untuk COVID di Jakarta, begitu ya. Sehingga alhamdulillah Allah ngasih jalan, saya bisa diberangkatkan dengan istri saya, karena nggak mungkin pisah saya dengan istri saya. Gitu ya. Saya ke Magistra, saya ke mana tidak ada lagi peluang untuk bisa dirawat di sana, karena kita umur sudah 55 ke atas, sehingga wajib untuk dirawat, dan pasti ada penyakit-penyakit orang tua yang bawaan, gitu. Sehingga subhanallah kalau ngasih jalan, saya bisa dirawat berdua dengan istri saya, 1 kamar di Wisma Atlet. Kemudian saya punya tanggungan, supir saya, anak saya 1, yang 2 OTG, supir dan anak saya yang botot. Yang 1 sama punya gejala batuk dan rasa tidak bisa makan, rasa tidak ada rasa. Air putih pun aqua rasanya pahit, Pak. Jadi saya harapkan semua saudara teman-teman di PJT, kalau ada rasa tidak enak di mulut, bahkan air putih pun pahit, segera swab, bukan rapid. Ya, swab. Setelah swab langsung hubungi. Kalau perlu langsung datang ke Wisma Atlet. Bisa melalui puskesmas rujukan, bisa langsung. Insya Allah, selama masih ada ruang dan kamar diterima di Wisma Atlet. Ya, ini. Sehingga saya barangkali dengan pengalaman itu, kenapa saya memastikan bahwa di Pansela, karena saudara saya yang di Kebumen juga kena. Gitu. Nah ini pasti kita waktu makan di warung, gitu. Sehingga mungkin Pak Pemda, mungkin warung-warung yang ada di Pantura atau di Pansela mungkin bisa lebih disiplinkan, gitu ya, sehingga harus pakai masker. Tapi memang saya percaya orang pantai itu kuat-kuat, Pak Ernest. Jika kemungkinan OTG, jadi saya ada yang OTG, anak yang paling kecil, kemudian yang kedua supir, tidak OTG tapi dengan cara kita isolasi, karena ada rumah lain saya, jadi anak saya juga tak isolasi. Jadi, ya, posisi saya di Wisma Atlet, jadi saya harus bantu supir dan bantu kedua saya di rumah sakit. Itu Pak, jadi saya berharap mungkin memang ya, tapi Allah ya Allah dengan kekuatan, khusus dengan keluarga saya, memberikan arah yang baik. Setiap kebijakan yang saya putuskan membawa dampak positif, dan alhamdulillah semua sekarang sudah negatif semua. Supir saya, anak saya 2, dan saya dengan istri, Pak. Alhamdulillah luar biasa. Saya tidak tahu sampai sejauh mana Bapak ini, mudah-mudahan Bapak ini berbuat untuk kebajikan orang banyak, walaupun Bapak merasakan sulitnya luar biasa. Pahlawan Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Dr. Budiono, ini luar biasa.
Teman-teman bahkan tidak ada yang tahu, taunya hanya Bapak. Kalau saya tidak mengkorek bagaimana Bapak mau berjuang untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Jawa Tengah, insya Allah Bapak yang berjuang ini mendapatkan hikmah yang luar biasa. Saya paham sekali kalau Bapak kesulitan, Bapak waktu terdampar COVID yang 19 ini di dalam satu keluarga. Ini saya tidak bisa membayangkan. Tahu saya hanya Bapak sama istri waktu itu masih WA-WA-an dengan saya. Sebab itu, tolong berikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah, bagaimana sulitnya mengatasi COVID agar kita tidak terdampak. Dan ini bukan main-main, bukan hanya omong. Bapak sebagai pelakunya, saya mohon dengan sangat. Dan ini pahlawan saya terima kasih, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pemahaman yang baik. Khususnya nanti Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, juga bisa memberikan apresiasi kepada perjuangan Bapak. Tolong Bapak sampaikan. Maaf, saya masih berat. Terutama bagaimana saya waktu itu suap bahwa positif dengan istri saya. Saya memikirkan gimana cara kerja satu ruang dengan istri saya. Itu luar biasa. Jadi saya terima kasih pada Dirjen Perumahan. Kalau tidak, Sesdijen Dr. Dadang Hakikat yang sudah bisa membantu dan mendapatkan ruang dan kamar yang luar biasa. Jadi saran saya bahwa masyarakat harus berperan untuk aktif menjalankan protokol COVID ini dengan baik. Tapi semua ada Allah yang menjaga. Jadi kita mau bersembunyi di lubang tersebut sekalipun kalau Allah sudah bekerja itu tidak ada. Tapi Allah selalu akan mencoba orang yang mungkin tidak mampu menerimanya. Jadi itu juga la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Allah pasti mencoba bahwa yang bersangkutan Allah akan membantu juga. Jadi menurut saya protokol bahwa kita tidak takut dengan kita takut dengan Allah. Kita juga boleh takut dengan sesuatu yang terkait. Dan itu Nabi pun seperti itu ya. Ibrahim pernah takut, Musa, Rasulullah juga pernah takut. Jika kita dengan takut itu juga bisa menghindari, harus kita hindari. Takut dengan segala kita hindari. Nah ini juga penting. Jadi protokol itu dan luar biasa pemuda ya. Negara ini kan tidak mampu membiayai suap dengan mahal. Saya 2 kali suap nggak bisa jual 25 juta Pak. Karena saya menjaga jiwa keluarga saya. Saya seorang pensiunan Pak. Jadi kita harus keluarkan uang 25 juta untuk 2 kali suap. Dan ini barangkali sekarang nggak mungkin negara menanggung karena memang masih mahal. Dan itu satu-satunya alat untuk bisa mendeteksi dan tidak untuk mendeteksi COVID. Bahwa yang bersangkutan itu memang ada perlu yang berhubungan dengan fisiknya. Dan sementara sekarang adalah COVID. Ya ini yang jadi pada teman-teman PJJ kalau ada gejala batuk, kemudian ada rasa tidak enak di mulut, makan semua makanan tidak terasa, air putih menjadi pahit, jangan langsung suap. Ya, baik Bapak Dr. Budiono. Ya, bagaimana Bapak tadi bisa dilanjutkan kembali cerita Bapak? Ya. Ya bisa dilanjutkan kembali cerita Bapak terkait kronologi terjangkit COVID, Pak. Ya, jadi kebetulan kami berenam itu yang terkena dalam satu mobil itu mewakili semua jenis gejala COVID gitu ya. Saya dengan ibu adalah memang yang terpapar dengan positif gitu ya. Kemudian keluarga saya satu di sana yang punya tambak itu terpapar tapi tidak disuap, tapi rasa mulut tidak enak 2 hari tidak bisa makan sehingga dia berisolasi dan alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa makan lagi, enak lagi, kemudian sudah bisa bertambah lagi. Pak, sayangnya tidak disuap. Saya berharap disuap karena orang kecukupan ya.
karena hasil tambaknya itu 3 bulan bisa 1 miliar gitu. Jika kalau keluarkan uang hanya 2 juta kan kecil gitu ya. Tapi kelihatannya mungkin ya ada semacam stigma gitu ya. Kalau bilangin kena COVID berarti di stigma bahwa sudah. Jadi rumah saya tuh sekarang seperti rumah zombie. Ya, rumah saya kan cukup agak besar di lingkungan itu, sehingga orang-orang tidak berani. Padahal sekarang saya yang takut. Saya kalau lihat orang yang berbisuap takut, Pak. Karena OTG itu banyak. Jadi balance antara fisik dan virus itu jadi OTG. Jadi orang-orang OTG itu malah sebelumnya negatif lama. Contohnya anak saya yang paling kecil, olahragawan, kuliah tetap gitu ya. Sehingga Pak, terakhir sampai sekarang ini baru kita swab sehari 1 kali lagi untuk memastikan dia negatif. Jadi OTG itu lama karena mungkin ya asumsi ya atau opini ya bahwa antara si COVID dengan fisik itu imbang, jadi berteman. OTG awet. Ya, anak saya adalah sebagai bukti empiris bahwa dia yang paling terakhir negatif. Dia tidak punya gejala apa-apa. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, anak saya yang kerja itu ada gejala batuk. Gitu ya. Ya. Ini cepat selesainya. Setelah 2 hari kita kasih vitamin, kemudian ada suplemen dari China itu ya yang membakar paru-paru itu COVID kabur dan atau mati itu 14 hari. Alhamdulillah hampir hanya beda 2 hari dengan saya kita swab lagi sembuh sehingga udah negatif, sudah kantor lagi. Saya alhamdulillah Allah aja tolong bahwa saya 10 hari di swab kedua negatif dengan angka 37 indeks termasuk yang tinggi. Jadi minimal 35 indeks itu swab. Kurang 35 kurang 0,0000 tetap tidak bisa pulang dari Wisma Atlet. Jadi harus di atas 35. Ada yang sudah 7 kali teman saya itu anak muda. Di swab tetap di bawah 35 angkanya 20 terus. Setiap hari olahraga di lantai 25. Tapi tetap sampai sekarang belum bisa pulang karena belum naik dan angka di atas 35. Alhamdulillah dari tanggal 7 tanggal berapa ya? Pokoknya 10 hari saya di sana, di swab kedua saya dapat 37 langsung hari itu pulang. Tidak boleh menunggu ibu. Saya harus meninggalkan ibu karena ibu belum selesai swabnya belum keluar. Alhamdulillah hari kedua ibu keluar angkanya 37. Jadi kita hanya bisa sehari bisa pulang ke rumah dalam waktu 10 hari di Wisma Atlet. Nah, kemudian itu yang satu tidak hanya isolasi berdampak dan dia baik. Tapi saya yang sudah tidak mensuap yang ada di kampung saya, saudara saya. Nah, si Dimas yang terakhir OTG anak muda kuat, gitu ya. Malah belakangan baru bisa selesai bahwa dia negatif. Saya sama ibu yang orang sepuh tua karena diobatin di Wisma Atlet ada obatnya, gitu ya. Itu hanya 10 hari, subhanallah, gitu ya. Kemudian Dani anak saya itu seminggu kemudian. Anak saya yang pertama yang perempuan di Kementerian PUPR tidak ikut. Dan sebetulnya anak saya sudah Pak jangan pergi dulu. Bapak ini orang tua, tapi karena tadi mau beresin kos-kosan anak saya, kemudian saya ada keperluan dengan kepala dinas perumahan gitu ya, terkait rumah komunitas sehingga itulah kita protokol di perjalanan gitu ya. Sudah protokol tapi sayangnya tadi kok ya mampir di warung. Nah, sehingga saya pesan kelihatannya memang ya, tapi subhanallah ini kan soal persoalan ekonomi saya tidak mau menutup, tidak mau mengklaster gitu ya. Jadi protokol COVID harus dilakukan siapapun jual warung dan mereka kan menerima orang banyak dari mana-mana. Nah itu jadi OTG gitu. Nah ini barangkali ini disampaikan ke teman-teman PJT. Jadi kita punya kegiatan yang harus berprotokol luar biasa gitu ya. Nggak boleh buka-buka masker juga harus yang benar ini jadi persoalan gitu ya. Nah ini nih gitu. Kedua saya nggak tahu ya pemerintah ini kan dananya terbatas, Pemda terbatas. Saya belum tahu bagaimana caranya bisa membantu swab ya dengan lebih murah. Nggak mungkin Pak. Saya itu juga mengeluarkan dana yang luar biasa itu juga karena saya sayang dengan keluarga jiwa nomor 1 yang lain saya kesampingkan.
itu masa depan anak-anak saya. Kalau kita udah tua gitu ya, tapi anak-anak harus selesai gitu. Dan ini juga apapun saya lakukan swab mandiri ya. Sebenarnya ada 3 kali swab ya. Anak saya ada 3 kali swab gitu. OTG ini malah 3 kali. Kemarin bayar 1,7 ya, ada diskon gitu ya. Nah ini barangkali biasa kalau pemerintah kayak PJJ Pemda Jateng, kalau ada mungkin daerah-daerah yang klaster seperti itu dicek per swab lah, mungkin ada dana gitu ya, karena untuk memastikan, karena OTG itu bahaya sekali, makanya kita kasih tower di Wisma Atlet 2 tower khusus OTG dari Pak Dirjen ya, Dirjen Perhubungan, 2 tower diserahkan. Kami bisa punya tim di Wisma Atlet, tim Kementerian PUPR, Dirjen Perumahan. Ya subhanallah, itu saya ketolong karena saya punya tim ada di sana, gitu ya. Jadi, untuk berdua gitu ya. Kalau nggak kita berbicara dengan ibu kan luar biasa juga. Nah, ini menurut pendapat saya sebagai keluarga buat pribadi, keluarga yang terpapar dari saudara sampai supir ya. Nah, satu mobil. Gitu. Kalau keluarga saya yang di sana di kampung tidak terpapar, saya bisa menyebutkan di Pansela. Tapi keluarga saya kena juga lah, balik di Pansela 1 mobil 6 orang. Gitu. Oke. Jadi, ya gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Budi dan keluarga saya anggap orang yang tabah dan tidak banyak ngeluh. Ternyata bagi kami tidak tahu semua sama sekali, tahunya cuma Bapak tenang-tenang dengan santai. Ternyata di balik itu luar biasa, saya baru sadar sekarang ini. Mudah-mudahan Bapak memberikan pencerahan saat ini bisa memberikan dampak positif kepada siapapun. Nanti ini pasti ditonton oleh orang-orang yang berkepentingan menyadarkan diri. Bapak ini kena keluarga besarnya cukup fantastik, tapi bisa sehat dengan perjuangan yang luar biasa. Saya kira itu. Dan tadi sudah sampai di mana? Ada tambahan? Ya mungkin itu. Jadi saya hanya syarat. Tadi ada 3 tanda-tanda. Ya, kalau OTG yang memang sulit, Pak. Anak saya yang paling kecil kan saya bingung, Pak. Jadi dia olahragawan, kemudian kuliah aktif gitu ya. Tapi kok setelah kita swab positif, di situ yang kita bingung. Dan dia yang paling lama ini OTG ini kan banyak di perjalanan. Ini yang kita beresiko. Jadi orang fisik kan kuat badannya sehingga dia kompromi dengan si COVID itu. OTG gitu. Nah ini yang bisa menularkan orang yang lebih lemah gitu ya. Nah itu yang tidak terasa termasuk saya gitu. Saya bisa menyimpulkan ya tadi, karena keluarga saya yang di sana itu kena, berarti kita waktu makan. Itu kalau itu saya nggak tahu gimana kenanya gitu ya. Itu Pak Jelas. Ya, oke. Nah, saya sarankan tadi kalau ada rasa di mulut yang tidak enak, makan tidak enak, ada batuk kecil, ya biasanya itu hanya yang meliputi 3 itu yang luar biasa. Kalau demam kemudian yang lain segera swab, jangan rapid. Swab ya. Swab itu yang terbaik dari yang tidak memastikan, tapi yang terbaik gitu. Karena belum ada yang bisa memastikan bahwa ada COVID atau tidak, gitu ya. Tapi swab adalah membuktikan angka tertentu itu bahwa ini terdampar oleh flu sejenis COVID itu, Pak Beres. Okay. Jadi jangan ragu ya. Kalau Pemda punya anggaran lebih ditaskis Pak ya, ditaskis di wilayah klaster itu pakai swab dengan rapid ya gitu ya, sehingga ada kepastian. Itu mungkin pesan saya, tapi saya tetap bahwa negara ini kan terbawa sarjana, pemerintah juga, Pemda juga, sehingga itu hanya gambaran yang perlu, karena kalau OTG kesulitan, kalau OTG nggak bisa, ada tanda-tanda, sehingga disuap ya. Itu pesannya ya. Terima kasih Pak Reles. Terima kasih Bapak Dr. Budiono. Ya. Keluarga yang terpapar ya. Iya, kekuatan, alhamdulillah kita sudah bisa negatif dan sehat. Amin. Ya, terima kasih banyak Bapak Dr. Budiono.
Di sini kami jadi belajar banyak dari Bapak Dr. Budiono terkait bagaimana cara menangani COVID-19 itu sendiri. Kemudian kami juga jadi tahu apa saja kira-kira gejala-gejala yang memang bisa ada di dalam seseorang. Dan itu sebenarnya berbeda-beda ya, di setiap orang tuh punya gejala yang beda-beda untuk COVID-19 ini. Ya, gimana Bapak, ada tambahan lagi? Ya, sekian acara ini kami tutup. Kurang lebih mohon maaf. Nantinya kita akan kembali di acara L2 Show. Terima kasih Pak Budi, luar biasa.